Oke, di video kali ini kita akan belajar strategi TOEFL yang ke-13 yaitu use reduced adjective clause correctly. Nah, sebenarnya pertama-tama aku ingin menyampaikan dulu nih, secara general materi ini akan membahas tentang apa. Kalau kalian lihat dari judulnya, ini ada kata-kata reduced. Nah, reduce itu artinya mengurangin. Berarti ada yang dikurangin dong. Nah, kita ngelihat sekarang ada adjective clause. Yang namanya klausa berarti kita akan berhubungan dengan lebih dari satu pasang subject verb. Betul? Dan jangan lupa ada konektor. Nah, kalau aku punya satu konektor, ingat rumus yang udah kita pelajarin, setidaknya maksimal aku harus punya dua pasang subjek dan verb gitu ya. Nah, itu template-nya. Nah, kalau misalkan kita reduce nih, kita kurangin. Nah, yang kita kurangin itu adalah subjek verb-nya yang kita kurangin gitu. Nanti pada akhirnya tinggallah apa? Tinggallah kata-kata biasa. Yang tinggal hanya satu pasang subjek verb aja gitu. Jadi tidak ada lagi subjeknya dan juga verbnya, ada yang dikurangin. Itu konsepnya seperti itu. Berarti reduce, kalian tahu bahwa ada yang dikurangin. Dalam kasus ini yang dikurangi adalah berhubungan dengan adjective clause kayak gitu. Daripada pusing-pusing, lanjut aja nih, kita akan masuk ke contoh kalimatnya. Nah, kalau misalkan aku punya contoh kalimat kayak gini nih. The woman, ya, the woman who is waving. Nah, who is waving to us is the tour guide. Is the tour guide. Nah, kalau kalian ngelihat nih template dari kalimat ini nih, kita tahu ini adalah template dari adjective clause. Kenapa? Karena di sini kita punya konektor, yang mana konektor itu sekaligus berfungsi sebagai subjek, dan is waving ini adalah verbnya gitu. Yang mana ini menjelaskan the woman, ya dong, ya kan? Karena fungsi dari adjective itu adalah menjelaskan noun. Nah, ini bisa kita reduce, bisa kita kurangin kayak gitu. Jadi apa ketika kita kurangin? Kita menghilangkan, yang pertama, kita menghilangkan konektornya, cepret. Yang kedua, kita menghilangkan to be-nya, is-nya. Jadi, the new sentence-nya jadi the woman waving to us is the tour guide. Tinggal itu doang kayak gitu. Paham gak? Kita menghilangkan who is-nya nih. Menjadi the woman waving to us is the tour guide. Setelah kita kurangin, ya, setelah kita kurangin tinggallah subjek dan verb utamanya aja gitu. Tapi dengan ngelihat pola ini, habis the woman, ya, setelah the woman itu ada waving, ada verb in, kita tahu ini adalah hasil reduce. Apa yang di-reduce? Ya adjective clause gitu. Kalian harus tahu nih template-nya. Oh, ada subjek kemudian ada verb in nih tiba-tiba. Oh, confirm ini adalah hasil reduce gitu. Nah, sekarang contoh lagi nih sampai kalian paham ya. Contoh kedua itu adalah misalnya nih, the letter which was written last week arrived today. Nah, kalian ngeliat nih, kira-kira kalau kita reduce gimana? Ya udah, langsung cari mana konektor yang sekaligus berfungsi sebagai subjek, which, dan was written. Yang kita hilangkan adalah konektornya, karena konektornya ini sekaligus berfungsi sebagai subjeknya. Kemudian to be-nya di sini was written, ya, was di sini kita hilangkan. Maka kalimat yang baru menjadi the letter
written last week arrived today. Nah, mungkin kalian akan bertanya, "Dis, kalau gitu artinya apa?" Kita tahu kalau tanpa di reduce, ini kan misalkan kita balik dulu ke contoh yang pertama nih. The woman who is waving to us is the tour guide. Nah, sekarang artinya apa? Kita ngeliat yang pertama dulu ya, contoh yang pertama nih. Perempuan yang melambai kepada kita adalah tour guide. Itu kalau kita artikan ya tanpa di-reduce nih. Kalau setelah di-reduce, the woman waving to us is the tour guide, itu artinya apa? Sama. It's the same thing. Ketika kalian mengartikan kalimat yang di dalamnya itu sudah di-reduce, itu tidak ada perubahan dalam artinya. Sekarang kita ngeliat yang kedua nih. Kalau sebelum di-reduce, the letter which was written last week arrived today. Artinya adalah surat yang ditulis minggu kemarin sampai hari ini. Nah, kalau kita reduce menjadi the letter written last week arrived today, artinya apa? Sama surat yang ditulis minggu kemarin ya nyampai hari ini. Artinya kita hanya mereduce aja nih. Tapi karena ada the letter written last week arrived today, ada ada kata-kata written. Kita tahu written itu adalah verb ketiga. Kita tahu ini adalah hasil reduce kayak gitu, yang mana artinya sesuai dengan yang sebelum di reduce. Paham ya? Lagi contoh yang nomor 3 nih, biar kalian semakin paham. Kalau aku punya the picture, nah the picture that is on the table is full of iced tea. Nah, kalau kita mau reduce, kita ngeliat aja nih, the picture kan kita tahu subjeknya, that is on the table. Seperti biasa yang kita ngilangin apa? That-nya, konektor yang sekaligus berfungsi sebagai subjek dan juga to be-nya. Itu yang kita hilangin. Tinggal setelah di-reduce menjadi the picture on the table is full of iced tea. Artinya apa? Sama. Dari sini bisa nggak kita mengambil kesimpulan? Nah, ternyata dari ketiga contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu cara nge-reduce adjective clause ya, itu adalah pertama ya, kita punya noun yang ada di sini ya, noun utamanya, subjek utamanya atau noun yang mau di-reduce. Kemudian setelahnya itu ada konektor. Dengan catatan konektor itu harus berfungsi sekaligus sebagai subjek. Nah, kemudian diikuti oleh to be. Ya. Ini template-nya. Nah, yang di-reduce itu adalah konektor yang sekaligus berfungsi sebagai subjek dan juga to be-nya. Ini yang kita hilangin. Kayak gitu. Nah, dari sini akan muncul this, apakah yang di-reduce itu ada pengecualian? Nah, jawabannya ada, tapi akan relate dengan template ini dan contoh yang ketiga ini. Relate di mana? Ada adjective clause yang kita tidak bisa reduce kayak gitu. Contohnya kayak gimana, Dis? Nah, ini aku kasih contoh. Dari sini kalian akan tahu, oh kalau kayak gini nih nggak bisa di-reduce nih, kayak gitu. Kita ngeliat sekarang. Kalau aku punya kalimat the woman lagi nih, that I just met is the tour guide. Kita ngeliat sekarang, the woman that I just met is the tour guide. Kita ngeliat the woman adalah subjek utamanya, tiba-tiba ada that I just met, berarti kita tahu ini adalah konektornya di sini. Ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya.
ini merupakan adjective clause. Benar, kenapa? Dia menjelaskan the woman. Nah, ini adalah adjective clause yang tidak bisa direduce. Apakah kalian bisa ngelihat perbedaannya di sini? Aku tanya sama kalian sekarang. Kalian bisa nggak ngeliat perbedaannya? Apa perbedaan 3 contoh yang ada di atas dengan contoh yang aku buat ini? Kalau yang di bawah ini ya, yang bintang ini, contoh bintang ini nggak bisa kita reduce. Nah, tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya karena konektor yang ada di sini, walaupun dia adjective clause, tapi that itu bukanlah konektor yang sekaligus berfungsi sebagai subjek seperti halnya ketiga contoh ini. Jadi, kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa adjective clause yang bisa direduce adalah adjective clause yang mana konektornya itu sekaligus berfungsi sebagai subjek. Baru kita bisa reduce dia. Gitu. Paham ya? Nah, jadi nggak semuanya bisa di-reduce gitu ya. Nah, aku harap kalian paham. Kemudian, aku mau ngasih lagi nih sedikit informasi tambahan yang menurut aku juga cukup penting terkait dengan reduce adjective clause ini. Kalau misalkan aku punya kalimat kayak gini nih. I don't understand. Ini kalimatnya nih. I don't understand. I don't understand the article which appears in magazine misalnya. Nah, pertanyaannya apakah kalimat ini bisa di-reduce atau enggak? Jawabannya bisa. Nah, pertama biasa kita identifikasi dulu yang mana adjective clause-nya. Langsung kita mengacu ke konektornya. Berarti yang ini nih. Ya kan? Apakah ini bisa di-reduce? Jawabannya bisa. Nah, walaupun ini berbeda, karena kan yang tadi setelah konektor yang juga sekaligus berfungsi sebagai subjek itu selanjutnya ke depannya itu adalah to be. Ini kan verb tunggal, verb biasa, yang mana which appears ini as di sini mengacu ke the article. Karena the article ini adalah noun yang bersifat tunggal, makanya dia pasang as di sini appears. Nah, kalau kita artikan I don't understand the article, aku tidak mengerti artikel yang muncul dalam majalah. Nah, karena appears di sini adalah sifatnya aktif, ya. Aku harap kalian udah paham nih kalimat pasif sama aktif. Jadi appears di sini bisa kita ganti dan juga kita hilangkan which di sini. Which di sini aku hilangkan dan appears di sini aku ganti menjadi appearing. Jadi bisa ditukar kayak gini. Kalau dia verbnya itu aktif gitu ya. Jadi artinya apa? Sama. Aku tidak mengerti artikel yang muncul dalam majalah. Hanya saja ini hasil reduce. Jadi satu lagi template. Kalau misalkan kalian ngelihat ada verb, yang mana verbnya itu verb kata kerja aktif, kalian bisa ganti dia dengan verb ing gitu ya. Jadi kalau ada, ini lagi aku kasih template-nya, ada noun, kemudian dia dijelaskan sama konektor, ya. Jadi intinya konektor, kemudian ada verb yang tunggal, ya, verb aktif atau verb aktif. Ini bisa kita change, ya, kita change menjadi apa? Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, kita change menjadi habis nounnya langsung verb ing gitu. Oke, nah ini ada satu lagi template dari adjective clause yang di reduce yang harus kita tahu tentang appositive. Kita tahu ya, appositive itu juga menjelaskan noun, makanya dia termasuk ke pembahasan adjective clause gitu. Kalau misalkan kalian yang belum tahu bahwa misalkan aku punya kalimat nih, the White House misalnya, the White House, kalian tahu White House, kalian bisa googling ya. Nah, appositif itu dia letaknya
diapit oleh dua koma yang fungsinya menjelaskan noun utamanya. Nah, adjective clause itu bisa masuk ke apositif karena fungsinya sama. Nah, misalkan nih, the White House which is located in Washington misalkan is the home of president. Oke, is aku kasih titik-titik aja, yang penting di sini ada subjek utamanya dan verb utamanya ada ya. Nah, ini adalah template dari apositifnya yang mana dia diapit oleh dua koma. Nah, which is located in Washington itu adalah apositifnya. Kita bisa reduce ini. Jadi which-nya ini dan isiannya aku coret. Jadi tinggal the White House, located in Washington is the home of president kayak gitu. Nah, ini template yang pertama. Template yang kedua, located in Washington ini bisa kita pindahkan ke depan nih. Jadi located in Washington the White House is the home of president bla 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 gitu ya. Is the home of president. Jadi yang harus kalian tahu, nanti di apositif juga bisa dimasukkan adjective clause dan bisa di-reduce seperti ini. Nah, jadi aku bisa which is ini bisa aku hilangin ya, which is ini bisa aku hilangin dan aku ganti menjadi located in Washington, tapi dia letaknya di tengah-tengah nih kayak gini. Dan ini juga bisa aku pindahkan ke awal, located in Washington, tapi komanya di awal. Ya. Oke. Kalau sudah paham, kita akan masuk ke seperti biasa, contoh soal. Di sini aku punya 10 contoh soal. Seperti biasa kalian jawab dulu sendiri. Kalian cek nih mana subjek, mana verbnya. Oke. Kemudian mana nih adjective clause-nya, yang mana, yang hasil reduce itu yang mana nih. Nah, baru kalian tentukan apakah kalimat ini correct or incorrect. Oke. Sekarang kita jawab ya. Yang pertama, we will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Kita ngelihat mana subjek utamanya. Subjek utamanya adalah we. Will ini adalah verb utamanya. Oke, ini subjek, ini verb. The merchandise purchased. Nah, di sini kita ngelihat ada noun. Ya, ada noun. Ini ada noun. Terus kedepannya ada tiba-tiba ada verb ketiga. Langsung notice, oh ini adalah template dari apa? Template dari adjective clause yang di-reduce. Oke. Artinya apa? The merchandise yang dibayar kemarin at the Broadway. Nah, ini kalau misalkan ada yang kalian belum paham, the merchandise, ini aku tulis saja, the merchandise. Oke. Which, karena dia benda, which was purchased. Kita pakai was karena di sini yesterday ya. Nah, which was purchased ini adalah awalnya. Kemudian di reduce kayak gitu. Ini di reduce, jebret, dihilangin. Jadilah the purchased ini. Awalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sama kalimat ini. Maka nomor 1 itu adalah correct. Oke. Sekarang ke soal yang nomor 2 nih. The children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Oke, kita ngeliat dulu mana subjek utamanya. Subjek utama adalah the children. The children ini adalah subjek utamanya. Sat in the found ini adalah verb utamanya. Kenapa ini aku curiganya ya? Ini aku curiganya adalah adjective clause. Karena di sini aku ngelihat bahwa ini itu hasil reduce. Nah, tapi ini adalah hasil reduce yang salah.
Kenapa aku bilang ini hasil reduce yang salah? Kalau dia bikin set, aku tahu set ini nih adalah verb ketiga. Artinya, children yang diduduki di restoran mewah found it difficult to behave. Jadi nakal lah intinya. Nah, tapi sebenarnya artinya tuh nggak nyambung. Karena masa the children yang diduduki? Seharusnya children yang duduk di restoran yang mewah gitu ya. Jadi ini aku kalau bisa benerin, inilah hasil reduce yang salah. Harusnya ya, ini tuh sitting. Oke, aku ganti dengan sitting. Jadi artinya tuh aktif. Oke. Nah, jadi nomor 2 ini karena artinya kurang pas, maka ini incorrect. Nomor 2. Sekarang nomor 3. Serving a term of 4 years, the mayor of the town will face re-election next year. Nah, oke. Nomor 3 ini mana subjek utamanya? Subjek utamanya the mayor of the town. Dan ini adalah will face adalah verbnya. Oke. Serving a term of 4 years. Nah, ini itu aku bisa bilang dia itu adalah apositif. Kalian tadi masih ingat template apositif yang berada di awal, ya? Maka ini nggak ada yang salah sama kalimat ini. Hanya penunjukan bahwa apositifnya itu berada di awal. Tapi ini yang harus kalian tahu adalah hasil reduce. Gitu. Oke. Maka ini itu benar, nggak ada yang salah sama kalimat ini. Nomor 4. The brand new Cadillac purchasing less than 2 weeks ago was destroyed in the accident. Langsung kita ngeliat di sini ada positif ya. Nah, mana subjek utamanya? Of course, yang the brand new Cadillac. Nah, was destroyed ini adalah verbnya. Nah, kita ngeliat sekarang nomor 4 ini. Apakah nomor 4 ini benar atau salah? Kalau aku bilang nomor 4 ini salah. Karena ini itu kan sebenarnya hasil reduce ya. Artinya the brand new Cadillac artinya itu salah. Jadi the brand new Cadillac yang membayar, kalau artinya kalau pakai ing kan kita tahu artinya aktif, berarti Yang membayar kurang dari 2 minggu yang lalu kan salah. Harusnya yang dibayar. Jadi ini kalau aku bisa benerin bukan purchasing tapi purchase pakai ed. Sorry. Purchased tapi pakai ed. Nah, purchased. Nah, ini itu salah. Hasil reduce bener. Ini tuh H positif hasil reduce. Cara reduce gimana? Seharusnya which, karena ini tunggal yang dijelaskan subjeknya, jadi which is purchased less than 2 weeks ago. Di reduce jadi which is-nya tuh hilang. Tinggal purchased less than 2 weeks ago. Kayak gitu. Was destroyed in the accident. Jadi ini tuh salah. Karena artinya salah gitu. Harusnya artinya tuh pasif. Jadi yang dibayar. Nomor 5. The fans who supporting their team always come out to the games in large numbers. Kalian ngeliat apakah ini salah atau benar? Langsung aja kita melihat ini. Kita udah tahu the fans itu adalah subjeknya dan come out itu adalah verb utamanya. Dan kita ngeliat di sini who supporting. Kalau kalian ngeliat tadi dari template-template yang udah aku jelasin sebelumnya, ya, nggak ada ini who supporting. Jadi ini tuh salah karena harusnya ya who-nya ini kita hilangin. Jadi the fans yang mendukung, yang mensupport their team always come out to the games in large numbers. Jadi harus selalu rame-rame nih mereka nih. Jadi ini tuh kalau mau benar supportingnya nih harus sendiri berdirinya. Maksudnya tuh tidak nempel sama konektor. Kalau kayak gini itu incorrect. Harusnya who-nya itu dihilangkan. Ya, who-nya ini harusnya dihilangkan.
Karena ini tuh hasil reduce. Hasil reduce dari mana, this? The fans. Harusnya who supports. Nah, kita tahu supports ini S ya, ada S, akhiran S adalah verb yang aktif, ya kan? Yang mendukung, berarti aktif men. Kalau misalkan aktif, tadi aku udah sempat jelasin template-nya. Kalau dia aktif, verb aktif, kalau kita mau reduce, who-nya ini kita buang dan supports-nya ini kita ganti dengan ing. Tapi who-nya ini wajib dibuang. Kalau misalkan who-nya dibuang ini bener. Masalahnya kan nggak dibuang ya. Makanya ini jadi salah kalimatnya. Oke. Sekarang kita ke 6 soal berikutnya nih. Nomor 6. The suspect can be seen in photograph were just released by the police. Nah, kira-kira nomor 6 ini benar atau salah? Oke, kita ngeliat mana subjeknya. Ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya, can be seen in the photograph. Tiba-tiba di sini ada were just released. Ini tuh kan double verb ya, dan kita nggak punya konektor. Jadi ini itu lagi-lagi incorrect. Sorry itu saya ini salah gitu ya. Kenapa salah? Karena ini double verb dan konektornya kan nggak ada. Nah sebenarnya ini tuh adalah hasil reduce. Kalau memang ini hasil reduce, jadi yang benar tuh gini, the photograph. Nah, ini tuh kan harus kita hilangkan ya, were-nya ini. Jadi just released by the police. Ini kalau kayak gini kalimatnya benar, tapi word-nya ini harus dihilangkan, harus di-reduce. Kenapa harus di-reduce this? Karena konektornya nggak ada gitu ya. Jadi ini the photograph ya, which ya harusnya which were ya, the photograph which were released. Nah harusnya kayak gitu. Nah wordnya ini harus kita hilangkan. Yang benernya tuh kayak gini, the photograph just released by the police. Kalau kayak gini ini bener, karena bukan kayak gini berarti salah ya. Nomor 7, the food placing on picnic table attracted a large number of flies. Nah the food ini adalah subjeknya, attracted ini adalah verbnya, placing ada tiba-tiba ada verb ing. Sorry. Nah nomor 7 ini, nah ini tuh artinya kurang tepat menurut aku. Kenapa kurang tepat? Ini ya kalau aku artiin, makanan yang meletakkan di meja piknik attracted mengundang atau ya menarik banyak lalat, intinya kayak gitu. Masuk akal nggak kalimatnya? Makanan yang meletakkan di meja piknik, kan nggak mungkin makanannya itu meletakkan sendiri. Kita tahu kalau benda itu tidak pernah melakukan pekerjaan, benda itu dikerjakan. Jadi ini tuh yang paling masuk akal adalah placed pakai ed. Makanan yang diletakkan di meja piknik baru bener. Masalahnya kan ini bukan ya, ini tuh incorrect. Kalau kita mau benerin ya tambahkan ed aja, placed, yang kita ganti placing ini. Ini sebenarnya hasil reduce dari ini yang benernya the food. Misalkan karena ini ed berarti ini ngomonginnya masa dulu nih. Berarti karena the food itu benda, which was ya, karena kenapa pakai was? Karena the food-nya ini ya tunggal ya, which was placed. Nah gini harusnya, on picnic table attracted a large number of flies. Kita reduce jebret, tinggal placed-nya aja. Oke, kita ke soal yang ke-8 sekarang. Nah, impressed with everything she had heard about the course, Mary signed her children up for it. Oke, nah ini rada mikir harus lebih keras karena ini memang agak susah soalnya. Tapi jangan panik. Pertama kita lihat dulu mana subjeknya. Subjeknya adalah Mary. Signs ini adalah verbnya. Kita tahu ada koma.
Kalau kita ngelihat tadi di awal banget ya, di slide pertama aku udah sempat ngejelasin bahwa salah satu ciri dari A positif letaknya tuh di awal dan ada komanya di sini. Iya dong. Berarti kita bisa bilang ini itu adalah yang ini tuh dari sini sampai koma itu adalah part of a positive. Kita tahu itu. Nah, sekarang kita ngeliat di sini impressed with everything she had heard about the course. Mungkin kalian akan bilang ini tuh salah ya. Karena di sini itu ada dua pasang subject verb. Tapi jangan lupa di sini kita ngeliat ada impressed. Ini tuh mau nggak mau adalah hasil reduce. Jadi kalau kita bicara tentang hasil reduce, ya hasil reduce itu misalkan gini nih, which misalkan which impressed, which were impressed nih awalnya nih, impressed with everything she had heard. Sini ada she, ada had, ada heard. Nah, kita ngeliat nih. Oke, ini adalah awalan nih, which was impressed with everything. Nah, kalian ngeliat mungkin ada yang belum pernah notice bahwa that itu tuh nyelip di sini nih. Tuh kan, bingung ya? Itu tuh that itu nyelip di situ. Jadi which was impressed ini awalnya sebelum the reduce with everything that she had heard about the course. Kayak gitu. Jadi that itu dia selipkan di situ. Karena that itu kalau dia nyatu nih sama subject dan verb, jadi that kemudian subject kemudian verb, that itu bisa dihilangkan tapi dia sebenarnya include di situ. Jadi artinya gini, terkesan dengan semuanya ya, terkesan dengan semuanya yang dia punya, yang dia dengar about the course. Jadi itu di situ ada yangnya tuh mana, si that. Cuman that di situ dihilangkan sama dia. Ya, karena that itu memang konektor yang spesial, dia bisa hilang di kalimat tapi dia ada di situ kayak gitu. Nah, jadi di sini aku taruh that supaya lebih meyakinkan. Oke, jadi ini sebelum di reduce kita punya satu konektor, ada dua konektor, dan total pasangan subject verbnya kan ada 3, including ini. Gitu. Ya. Jadi udah 2 konektor dan 3 pasang subject verb. Gak ada masalah sama itu. Datang di sini ya, kemudian dia reduce di sini. Ketika reduce dia tuh cuma menghilangkan aja, tapi dia sebenarnya ada di situ, tapi dihilangkan. Impressed with that she had heard about the course, Mary signed her children up for it. Kalimatnya tuh sebenarnya utuhnya kayak gini. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama kalimat ini. Nomor kalimat yang 8 ini tuh bener, karena dia itu cuman template-nya itu, utuhnya itu sebenarnya udah lengkap, konektornya itu udah lengkap, mix cocok sama pasangan subject verbnya. Yang jadi masalah karena dia reduce, kita ngeliat bahwa dia kurang. Ditambah lagi ada that yang sebenarnya nyelip di sini, tapi dia tuh tidak ditulis kayak gitu. Oke, jadi nomor 8 tuh bener nih. Nomor 9. Nah, di sini ada, kalau kita ngeliat ya, di sini subjek utamanya, di sini adalah verb utamanya. Kalau kalian ngeliat di sini ada koma dan di sini ada koma kayak gitu. Jadi ini tuh adalah A positif. Nah, sekarang coba kita artikan. The passengers in the airport waiting room, penumpang yang di airport, di ruang tunggu airport, kalau dia gunakan heard, jadi artinya passengers yang mana? Passenger yang didengar pengumuman of the cancelled flight. Cancelled flight. Jadi penumpang yang didengar pengumuman dari penerbangan yang di cancel. Cocok nggak artinya? Artinya tuh nggak cocok. Harusnya penumpang yang mendengar. Jadi the passenger in the airport waiting room yang mendengar pengumuman of the
penerbangan yang ditunda, cancel flight, yang di cancel, yang nggak jadi. Jadi ini tuh salah. Ini kan verb 3 ya, heard ini verb 3 yang harusnya diganti oleh verb ing. Verb ing tuh harusnya apa? Hearing, karena artinya nggak cocok. Kalau didengar pengumuman kan nggak cocok ya artinya. Makanya cocoknya itu diganti oleh hearing. Jadi nomor 9 ini adalah incorrect karena tadi harusnya diganti oleh verb ing. Sekarang kita ke soal nomor 10 nih, yang mana itu adalah soal yang terakhir. Nomor 10, dissatisfied with the service at the restaurant, the meal really was not enjoyable. Oke, ini tuh A positif. Kan ada koma di sini. The meal ini adalah makanan ya, the meal itu makanan, subjeknya, dan ini adalah verbnya. Tapi ini tuh aku bisa bilang dia itu incorrect. Nomor 10 ini kenapa dia incorrect? Karena A positif itu kan menjelaskan noun. Berarti A positif itu dalam kasus ini dia menjelaskan the meal. The meal itu adalah makanan. Tapi A positifnya tuh dissatisfied with the service at the restaurant. Dia malah ngomongin service dari restoran, bukan makanannya. Sedangkan di subjek dan verb utamanya yang di sini, dia itu the meal really was not enjoyable. Dia nih ngomongin makanan. Masalahnya di sini itu adalah di A positifnya yang harusnya menjelaskan the mealnya malah ngomongin dissatisfied with the service at the restaurant. Jadi nggak nyambung, jadi kayak illogical gitu. Apa yang dia jelaskan kayak gitu, apa yang dijelaskan tuh nggak nyambung, makanya tuh incorrect. Nah, seperti biasa di akhir video aku ingin ngasih nih untuk menguatkan pemahaman kalian soal multiple choice. Kalian bisa jawab ini sesuai dengan materi yang telah kita pelajarin tentang reduced adjective clause. Kalian bisa jawab dan kalian bisa komen di bawah apa jawabannya dan beserta alasannya kenapa kalian pilih jawaban itu. Oke, nanti kita ketemu lagi di video strategi TOEFL yang berikutnya.